Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk perkuliahan di minggu ke-10 untuk rekayasa perangkat lunak. Di mulai minggu ke-6 ya, ke-6 ke-4 minggu kita akan kemarin udah belajar tentang apa ini testing. Teman-teman, testing itu seperti kemarin yang kita lakukan hanya sementara untuk secara black box testing. Di mana di black box testing itu balik lagi teman-teman yang harus lakukan adalah membuat uh, desain untuk uh, apa ini namanya untuk diagram konteks. Kalau teman-teman berkenan atau mau lebih fokus kepada apa yang mau dikerjakan. Di dalam diagram konteks itu sebenarnya sudah menggambarkan tentang sistem kita nanti bekerja seperti apa. Oke, dengan diagram konteks itu seharusnya sudah dapat dilihat gambaran sistem kita nanti bekerjanya seperti apa. Tetapi kembali lagi jika teman-teman masih baru dalam rekayasa perangkat lunak dalam arti untuk mengembangkan sebuah aplikasi, seperti di bukunya Roger S. Pressman, bahwasanya di bagian requirement atau bagian analisis akan sangat menentukan keberhasilan dari sistem yang kita buat. Oke, dari kalau teman-teman membuatnya asal-asalan atau tidak mau untuk membuat sistem itu semakin baik, maka hasilnya pun tidak akan baik. Dan itu akan sangat mempengaruhi kondisi kemampuan teman-teman semuanya. Di yang pernah saya informasikan sebelumnya bahwasanya saya pernah cerita kenapa kok di dalam dunia kerja itu diminta kalau lowongan pekerjaan satu fresh graduate mempunyai pengalaman di bidangnya, di bidang Windows, misalnya Linux, lalu security system, lalu dan lain-lainnya ya, sampai ke sertifikat kompetensi misalnya. Lalu yang jangan lupa lagi bahwasanya masih ada bagian paling bawah, yaitu mampu atau telah mempunyai kemampuan atau bergerak di bidangnya selama 2 tahun gitu. Nah, yang paling susah kan 2 tahun. Kenapa? Masuk fresh graduate diminta 2 tahun. Tetapi kembali bahwasanya teman-teman sering lupa bahwasanya yang kayak seperti ini, tugas-tugas seperti ini itu adalah tugas-tugas yang bisa digunakan oleh teman-teman sebagai rekognisi teman-teman. Rekognisi jadi kemampuannya di mana dan itu nanti bisa dilampirkan saat teman-teman bekerja atau melamar pekerjaan. Simple sebenarnya, tetapi sangat berguna. Jadi bukan cuma dari tugas project dari luar perusahaan, enggak, di tugas sekolah pun, tugas kuliah pun dengan dosen A, dosen B, dosen C itu bisa digunakan sebagai tahap untuk rekognisi teman-teman semuanya. Nah, tadi beberapa hari yang lalu teman-teman sudah meng-share hasil pekerjaannya. Di minggu ke-10 ini kita masih fokus pada untuk pengujian perangkat lunak. Saya share dulu sebentar. Oke. Oke. Nah, di minggu ke-10 ini kita masih fokus kepada untuk pengujian perangkat lunak. Oke.
Sama-sama tetap kita mendemonstrasikan, teman-teman harus dapat mendemonstrasikan pengujian perangkat lunak. Saya sudah mendownload punya teman-teman tugasnya, tapi di minggu ke 9 itu eh, atau pas UAS minggu 8 ya, yang mengirimkan kan masih beberapa orang. Itu pun kan berkelompok, belum semuanya. Saya coba ambilkan beberapa yang sudah saya buka ini adalah punya Mas. Bentar, tugasnya ini dia. Halo Mas Wahyu Satrio. Saya mulai dari Mas Wahyu Satrio. Iya, Pak. Halo Mas Saya Wahyu. Mas Wahyu timnya sama Mas Eliezer dan Mas sama Mas Rega Regen. ya. Iya. Sih, bentar aku mau cek dulu Mas Rega. Halo Mas Rega. Mas Rega hadir? Halo Mas Rega. Iya Pak, Oke, hadir. Ga. Kamu wajahmu yang mana tuh, Ga? Kok bingung tuh, Ga? Ga, coba kamu ini dulu, Ga. Apa ini? Oh, udah, Ga. Ini kamu yang ini, Ga ya? Oke, Mas Rega. Sudah cukup, nggak usah. Oke, coba cek kembali. Eliezer belum masuk ini ya? Ya, belum masuk Eliezer ini. Oke, Mas Wahyu sama Mas Rega. Saya cek kembali untuk dokumenmu. Oke ya, di sini sudah ada judulnya, Mangalen. Sudah ngomong Mangalennya, oke. Terus tujuannya ini apa? Sudah ada. Ini boleh dibuat kayak begini, boleh, atau Mangalen atau sistem informasi Mangalen atau apa terserah. Yang penting ada judulnya. Lalu penyusunnya 1, 2, 3. Seperti saya sebutkan bahwasanya nama pertama ini akan menjadi leader di dalam satu project. Artinya secara tidak tertulis semua nama yang ada di depan ada leader yang nanti bertanggung jawab pada isi semuanya. Ingat, leader tidak cuma bertanggung jawab pada isi, tapi bagaimana proses pengerjaan, bagaimana proses koordinasi, semua bertanggung jawab. Paham, Mas Wahyu? Paham, Pak. Oke, kita ke bawah. Oke, Mas Wahyu ini kenapa kok kabur ya? Mas Wahyu pakai apa ini buatnya? Diagram kontaknya ini. Saya itu pakai apa namanya, Pak? Kemarin pakai Glow.io, Pak. Oh, Draw.io. Oke, semuanya sekarang. Mas, Mbak, memang ada beberapa tools yang bisa dipakai untuk membuat diagram konteks. Salah satunya Draw.io. Tapi mohon maaf semuanya, di mata kuliah RPL, bahkan mungkin kalau membuat jurnal, itu jangan pakai Draw.io. Kenapa, Pak? Karena Mas Eliezer silakan disimak. Mas Eliezer ini timnya pertama kali yang saya cek. Diusahakan semuanya bisa menggunakan Microsoft Visio. Bukan berarti saya meremehkan Draw.io, tidak. Silakan Bapak Ibu dosen yang mau menggunakan Draw.io silakan. Tetapi saya menggunakan standarnya internasional di mana di situ ada Microsoft Visio. Paham Mas Wahyu? Paham, Pak. Oh ya, Pak, tanya. Microsoft Mm-mm. Visio itu download di mana gitu, Pak? Sampai download semuanya ada. Sampai mau ke tempat teman-teman yang biasanya download boleh. Kalau mau tempat mau di torrent juga boleh, terserah. Atau mau beli akunnya di Shopee juga ada. Ya, Gitu, gitu. ya. Bagas 31 ada atau tempat yang lain ada. Silakan download. Tidak perlu muluk-muluk 2020. 2007 pun kalau memang bisa dipakai dan ada bebas di download saja. Mau di Microsoft juga mungkin ada. Search aja di Search Engine masih ada. Paham semuanya? Terima kasih, gitu, Pak. Ya. Standar adalah Visio.
untuk membuat chart seperti ini. Visio yang terbaru malah lebih support banyak hal. Cuman saya pakai 2007 itu cukup kok sebenarnya. Oke Mas, siapa? Mas Wahyu Satrio. Terus Iya, Pak. untuk besarnya font. Besarnya font nanti kalau udah pakai Visio diusahakan bisa 14 Mas Wahyu. Kenapa kok 11 Pak? Nanti saya ditaruh di MS Word-nya itu bisa kalau naruh di Visio itu jangan ditaruh biasa, di copy paste karena sama-sama Microsoft-nya pasti jadi gambar yang jelek. Jadinya mending dibuat jadi gambar yang picture, pastenya paste spesial yang picture. Nanti kalau di apa di kecilkan itu bisa stretch. Saya coba buktikan aja ya, biar teman-teman dapat. Oke, misalnya begini. Sentuh Kadir. Nah, seperti ini. Ini saya buat. Jika bisa 12 atau 14 juga boleh, karena seharusnya paling enak 14. Karena apa? Supaya lebih gambarnya lebih mantap. Ini kalau saya mau copy, kalau mau saya copy, begini misalnya, lalu saya paste di MS Word, apa yang saya lakukan bisa dilihat ya Mas ya. Bisa kok, Pak. Oke. Nah, di sini kan ada paste spesial. Nah, cari yang picture. Kenapa? Kalau pakai yang biasa, ini saya bedakan dengan yang biasa. Nah, kalau biasa itu begini modelnya. Kalau di kedua kali dia akan masuk ke Visio. Memang enak. Terserah Mas sama Mbaknya ya. Memang, tapi kalau saya tidak suka dengan model yang biasa karena sama-sama Microsoft. Jadi mending kalau saya lebih suka yang ini. Kenapa? Kalau teman-teman mau membesarkan atau mengecilkan, teman-teman ngambilnya dari sini aja, dari pojok sini. Jangan dari sini. Kadang masuk yang begini. Nah, begini. Terus begini lagi. Tidak usah seperti itu. Ngambilnya dari pojok sini aja, dibuat begini. Ini otomatis stretch. Oke ya, otomatis stretch. Dan ini kalau di kedua kali tidak bisa ngapa-ngapain, ini bentuknya sebagai gambar. Nah, ini paling enak kalau modelnya model gambar. Nanti kita kalau mau share screen wrappingnya mudah diganti inline bisa, square bisa. Lebih gampang ngontrol di sini. Cuman hanya saja membutuhkan Visio yang harus aktif untuk mengubah-ubahnya. Oke. Dan di sini kalau di Visio yang terbaru udah banyak yang bisa disupport oleh si Visionya. Mau cari model apa aja di sini ada. Mau buat ini, buat network jaringan, untuk schedule time juga ada, software juga ada, database dan sebagainya. Tinggal dilihat aja nanti. Oke. Ya Mas, apa? Mas Wahyu ya, nanti diganti ya, diperbaiki. Baik, Pak. Oke. Terus yang pertama, fokusnya Mas apa? Mas Wahyu itu kan di sini dua nih, reader sama mangaka. Mas Wahyu gunakan kata-kata yang umum yang bisa dimengerti oleh manusia pada umumnya. Kalau mangaka itu apa Mas Wahyu? Kayak pembuat atau apa namanya itu mangaka Pembuat itu. manga. Maka buat aja bahasa yang umum Mas. Jangan menggunakan bahasa yang tidak umum karena ini kan sistem informasi atau ini kan desain sebuah aplikasi. Boleh kamu sebut mangaka nanti kalau memang udah jadi beneran. Kalau ini kan masih desain, artinya tahapan desain itu ini kan aplikasinya, mangalennya. Kalau ini kan Iya, Pak. aktornya. Reader itu siapa? Pembaca maksudnya.
Gitu ya? Manga ya kali itu Ah, pembaca, kalau mangaka pembuatnya. oke. Di sini login as reader. Karena di sini sudah ada reader, Mas, maka nggak usah ngomong login as reader. Maka masuknya adalah login. Oke. Kalau sudah login, dapatnya apa, Mas? Aksesnya. Apa namanya itu, kalau anu nanti bisa anu Pak, nge-search Pak, kayak anu apa namanya manganya gitu Pak. Oke. Coba cek kembali di sini, Mas. Saat pelanggan, pelanggan ini login, pelanggan ini login, oke. Apa yang dia dapat, Mas? Informasi atau hak Monggo. akses. Yes. Sini, kalau login, dia bisa mempunyai hak akses. Hak akses Yes. itu apa? Untuk mengakses sistem informasi ini. Kalau daftar anggota, maka setelah mendaftar dia dapat apa? Informasi tentang keanggotaan. Sini. Paham Mas Wahyu? Paham Pak. Berarti punya Mas Wahyu apa yang kurang? Login Apa dapatnya apa? dapatnya ini apa namanya, bisa download manga, lihat manga. Ini Pak yang di atas ini Pak. Mana? Bukan, bukan. Kalau login, kalau login, kalau udah betul, itu dia punya hak apa, Mas? Ini info manga, bisa dapat info Di sini kamu dari manga. taruhnya. Betul. Ya itu ya. Nah, betul. Harusnya di mana, Mas? Harusnya ke Oh sini, di Mas. oh gitu nggih. Kalau ini begini, maka jawabannya begini. Kalau ini ngapain, maka jawabannya ngapain. Kalau ini jangan buat campur, enggak boleh. Ini buat campur Oh. semua, tentang. Nah campur semua Pak. Jadi nanti ini diperbaiki lagi nggih, Ya, bagian apa? betul. Perbaiki lagi nanti. Ya, saya share yang untuk kedua, untuk minggu ini. Teman-teman semua perhatikan. Kemampuan membuat diagram konteks itu akan menjadi tolak ukur keberhasilan sistem yang mau dibangun. Kalau login, kalau pembaca itu nanti biasakan pakai bahasa ini saja Mas ya. Pembaca misalnya login, maka dia eh, dapat hak akses untuk akses manga lain. Pertanyaannya Mas, oh ini ada register ya, ini ada register ya. Iya register, register. Kalau register dapat apa Mas? Dalam? Kalau register, register ini maksudnya daftar ya. Iya Pak, daftar Hmm, akun Pak. daftar akun, buat akun, dapat apa? Harusnya Ah, informasi akun ya, iya Pak. biar enggak. Ini dapatnya apa? Yang ini lari kemana nih Mas? Register ini. Kalau gitu nanti ya itu, nanti masuknya setelah itu ke login, setelah itu ya bisa anu dapat info manga terbaru, sama download manga, sama lihat manga kayak gitu Pak. Sama. Oh, belum. Oh, oke 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 oke. Sip, sip, sip. Mas apa? Mas Wahyu kemarin yang gue tak kasih yang ini ya, ya tak share kok ini aja. Mau tak share di mana di harapanku di mana enggak ada ya. Oke. Jadi nanti membuat gram kontaknya Mas Wahyu. Jadi kalau misalnya pemilik ini login di sini ya, Mas Wahyu, login dia dapat akses. Kalau pemilik mau ngecek data penjualan, maka dapat informasi data penjualan. Kalau dia mau ngecek stok buku, maka dia dapat informasi stok buku. Oke. Kalau info kalau info neraca penjualan, dia langsung dapat informasi hak aksesnya. Apakah boleh Pak ditambahkan? Boleh. Memang kemarin bentak-bentak tambahkan sini. Harusnya itu ada cek neraca penjualan. Maka dibuatnya. Ini Mas Wahyu ya. Jadi setiap ada action, mesti ada gift-nya Mas. Actionnya dia apa, gift-nya dia apa. Actionnya login, didapatkan apa. Ini dapatnya apa. Paham Mas Wahyu ya? Paham Pak. Oke, saya lanjut lagi nanti. Nanti perbaiki lagi nih ya. Nggih Pak. Terus kalau mangaka nanti ganti ini pembuat manga ya bahasa Indonesia. Lalu ini kasih aja.
Oke. Register dulu. Mas apa? Mas Wahyu. Dia register. Ini Iya, Pak. 1, 2. Register dapat. Oh, Lead manga. mana? Bisa baca juga, Pak. Hampir sama kayak mangaka itu pokoknya hampir sama kayak leader, tapi bisa upload hasil karyanya dia ke ini gitu. Ya, nanti diusahakan kayak ini Mas ya. Jadi kalau ini dapat apa, kalau tindakan ini dapatnya apa, kalau tindakan ini dapatnya apa, gitu Mas ya. Biar Baik, Pak. kalau ngecek nggak bingung. Download manga. Kalau dia download manga juga. Oke. Nanti memang dia dapat komen Mas. Komennya kenapa kok komen? Karena kalau komen ini dia itu maksudnya bisa ngomeni kayak apa namanya itu, ngomen ke siapa namanya itu, ke mangaka lain juga. Jadi Oh, kayak kalau leceh oke. komen itu dia itu mendapatkan komen dari leader atau enggak mangaka lain ke Oke. apa namanya, hasil karyanya dia, Pak. Oke, Mas apa? Mas Wahyu. Kemarin kan berarti ini Mas Wahyu kan tidak menciptakan hal yang baru tapi ATM ya kemarin ya. ATM dari mana ini Mas? Saya kan udah pernah, harusnya Mas Wahyu kalau membuat beginian udah pernah membaca yang lainnya ya. Masih membaca Eh, webnya Mangalen ini kayak ini. oh, kalau saya itu pernah sih saya dari manga juga, Pak. Iya, Ya, kamu berarti kan kemarin kan Kak suruh toh. Ada dua hal. Kalau teman-teman bisa membuat sesuatu yang baru, buat yang baru, atau kalau nggak bisa ATM, amati, tiru, modifikasi, gitu ya. iya, Pak. Kamu mau ngamati punya siapa ini? Kamu idenya dapat Um, dari mana? biasanya saya kalau gitu itu dari webtoon, Pak, biasanya, Pak. Oh, webtoon. Oke, dari webtoon ya. Iya, Kalau Pak. nggak salah aku pernah baca kok di webtoon ini. Ini gambar-gambar tok ya. Iya, Pak. Ya, oke. Oke. Oke Mas, terus. Nah, terus ini semuanya sekarang. Sebuah gambar itu nggak boleh gambar satu. Sebuah gambar harusnya diberikan keterangan. Misalnya seperti ini. Gambar satu, misalnya diagram konteks aplikasi Mangalen. Mangalennya gabung enggak ini? Mangalen enggak gabung. Ini misalnya. Ya Mas Wahyu ya. Biasanya kalau sebuah gambar itu fontnya di bold lalu besarnya 10. Biasanya gitu Mas kalau di MS Word. Paham Mas Wahyu? Paham, Pak. Oke ya. Terus satu lagi, Pak, bagaimana kalau membuat gambar? Misalnya begini, saya punya gambar. Teman-teman biasanya kalau membuat gambar, kalau membuat apa ini keterangan gambar, caranya bagaimana? Ditulis aja begini, Iya, Pak. gitu ya. Oke, Iya, saya takut begitu. teman yang lainnya. Gambar satu ini. Bentar Mas Wahyu. Roger. Aditya Ari. Iya, Pak. Mas Adit kalau membuat keterangan gambar ya apa caranya? Kayak tadi saya gini, tulis biasa gini ya? Biasa, Pak. Ketik biasa di Gini ya? Word terus. Iya. Oke. Cukup. Pak Alfa Iya, Berli. Pak. Mas Iya. Alfa kalau membuat keterangan gambar juga sama, caranya kayak yang saya tulis tadi. Iya, Pak, sama, Pak. Sama ya, oke. Terus Alif Mufti. Mana Alif Ya, Pak. Mufti? Alif. Iya. Ini kan ganteng nih Juga Alif. Rambutmu teratur gitu. sama juga, Pak. Sama juga seperti yang saya tulis tadi. Iya. Oke, cukup. Mbak Delita. Halo Delita. Iya, Pak. Mbak Delita kalau membuat daftar daftar apa? Gambar gimana caranya? Terus biasa begini, daftar gambar satu apa gitu misalnya. Gitu kah?
Iya, iya bawahnya ditulis kayak gambar satu misalnya itu gambarnya apa. Mm-mm. Oke. Coba Mbak Delita. Terus Mbak Delita, Mas Gregorius. Halo Gregorius, Halo, Roger. Pak. Ayo Greg, kalau kamu membuat daftar gambar lagi. Gambar gini, kamu tulis gambar satu, terus keterangannya apa gitu, Greg? Bentar dulu ya, Pak. Hah? Ya, Pak. Halo, Greg, Eh, fokus. nggak pakai daftar, Pak. Loh, enggak ini Halo, dulu. Pak. Halo. Kalau membuat gambar gini, kan ini ada gambar tuh. Gregorius bisa lihat apa yang saya share toh? Iya. Iya, Pak. Nah, ada gambar gini nih. Kan bisa Iya, Pak. ada keterangannya. Misal gambar satu, diagram konteks toko buku Kadir. Begini ya. Iya, Pak. Tapi tidak ada itu, Pak. Hanya satu, hanya tulisannya aja, Pak. Enggak, caranya begini caranya. Caranya begini ya, Greg ya. Ya, hanya ya, Mhm. ya, tapi tidak ada itu, Pak. Gambar sini ada gambar satu, tapi Tidak ada hanya gambar satu. tulisannya Langsung aja. nama ini aja. Nggak pakai gambar satu. Iya, Pak. Oke, cukup Greg. Iya, Pak. Gregorius, Esa. Halo Esa. Ya, Pak. Esa, aku pengen tahu Esa yang mana ya? Si. Ini Pak. Aku sih di Esa. Saya wajahmu yang coba kamu aku fotomu aku nggak paham nih, terlalu ganteng ya nih, terlalu bersih. Kamu pakai editan sing asli mana Sa? Ini Pak yang Coba asli, Pak. muncul mundur norek gak ketok masuk ketok pianmu mana aku. Kamu nggak pakai baju ya mesti Sama. ya? Ngawur. Oke. Ngawur. Sisa iki gak ketok sawah jamu Sa. Ketok mek hidungmu Ini tok. Pak, ya Pak. Nah, lho kurang ngatus pisan kan. Ya wis, cukup Sa. Gak paham aku. Fotomu beda ya ambek sing asli, ambek sing bentuknya. Ya wis Sa, Resa saya mau tanya sekarang. Kalau Mas Esa, kalau membuat gambar satu, gambar dua itu tulis biasa Mas Esa. Sama Pak Sama caranya. ya? Kayak kayak tadi Mas Adit itu. Hmm. Yang lainnya ada nggak yang beda? Ada cara berbeda nggak yang lainnya? Kalau saya sih, Pak, nggak tak kasih tulisan, tapi kalau ya apa ya? Ibaratnya kalau di bacaan ini itu ada ada tentang menjelaskan apa gitu ya. Oh, Terus apa itu gambarnya itu nggak perlu tak kasih nama, Pak. Soalnya udah ada di kalau aku sih gitu, Pak. oh ya, oke, siap. Oke, teman-teman semuanya, wis mulai tak anggap sama lah caranya. Teman-teman, sebuah gambar itu wajib ada nomor gambar. Biasanya akan dibuat seperti tadi, gambar satu, tetapi ada lagi adalah di sini biasanya kalau di nanti pas skripsi, maka di sini tulisin sumber gini. Sumber misalnya dari apa? Dari webnya misalnya apa? Sing terkenal itu kompas.com misalnya gitu. Misalnya gini, www.kompas.com. Tapi nanti ini ada rujukannya. Rujukan di bawah daftar pustakanya nanti. Pun sama, udah Pak, kalau saya foto sendiri Pak, kalau foto pribadi saya Pak, maka tulis dokumen pribadi. Itu ya. Sampai di sini paham? Halo? Oh ya Pak, tanya. Ya, Berarti kayak ngambil gambar itu harus ditulis sumbernya gitu nggih? betul. Kayak www.blog Iya, blogspot.com betul. Alamatnya mana? Sudah? Detailnya atau kalau biasanya di daftar pustaka itu biasanya menggunakan tools untuk citasi. Biasanya kalau saya pakai Zotero, cuman Zotero ini ada dua yang harus kerjakan, satu Zotero yang offline ini,
Ini akan merekod semua dokumen reference yang kita punya. Jadi di sini aja banyak dokumen yang mau kita buat. Nah, kalau kita mau masukkan, misalnya saya ambil dari ini aja, Mendeley, kita ambil misalnya, kita ambil ini, misalnya saya ambil dari sumbernya ini nih, siapa yang namanya, Hidayatullah, penelitian Hidayatullah, tinggal dimasukkan ke edit gini. Kan tadi udah masuk tuh. Misalnya, oh iya lupa. Ini setiap kali kalau pakai Zotero pertama kali, teman-teman akan ditanya jenis tasnya yang mana. Mau model American Chemical atau American Psychology Association, atau biasa kalau orang-orang kita, orang-orang teknik itu lainnya ke IEEE, atau Elsevier. Dua ini yang sini pakai. Kalau saya pakai apa? Karena memang kemarin barusan pakai apa ini. Nah, dan tentukan apanya, terus saya add citation. Kalau saya copy, ini muncul di sini. Begitu diklik, di enter, langsung masuk seperti ini. Nah, ini kalau masuk ke daftar pustaka, ada kata daftar pustaka ya. Daftar pustaka gitu. Saya tinggal masukkan insert bibliografi ini. Langsung muncul ini. Dengan catatan, ini kan masih double ya. Bentar. Biar enak. Oke. Ini modenya adalah mode apa style tadi. Saya waktu dokumen preference tadi di sini, saya bilangnya dokumen preference-nya adalah apa style. Kalau mode yang lain itu beda lagi bentuknya. Nah, data ini saya masukkan dulu. Saya ngambil dari mana? Kalau Mas Wahyu misalnya ngambil dari webnya, itu saya dari webnya apa? Tulis saja kalau web sini kan ada jenisnya. Ada jurnal artikel, ada newspaper artikel, ada web page, tinggal dimasukin aja pilih yang mana. Karena permintaan beda-beda nanti. Nah, kalau sudah, yang paling terpenting adalah ini penamaan gambar atau penamaan gambar. Teman-teman seringkali kalau membuat gambar adalah seperti tadi gambar satu tulis. Teman-teman tidak pernah pakai yang di sini, di reference ini. Halo? Halo. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Oke. Nah, ini masuk di insert caption. Di labelnya ini kita tinggal milih mau equation atau mau figur, mau table. Kalau nggak pernah pakai ini biasanya masih dalam bentuk bahasa Inggris. Gambar atau tabel ini disesuaikan. Kalau lupa, kalau saya mau tambah lagi gimana Pak? Tinggal new label sini. Misalnya saya buat new label namanya lampiran program. Ini misalnya ya, misalnya pakai. Maka tinggal milih lampiran program, ini otomatis langsung muncul. Misalnya lampiran program satu apa? Kode program misalnya ini login toko buku Kadir misalnya gini, tinggal di on enter, di oke. Nah ini kan masih miring, padahal kan harusnya pakai Times New Roman, lalu pakai 10, lalu pakai bold. Nah, ini tinggal dibuat begini. Nah, selesai. Apa bedanya ini dengan ini, Pak? Misalnya saya ganti ya. Ini saya ganti. Saya ganti bukan apa ini? Sitesnya bukan ini. Tapi sitesnya saya ganti bukan ini tapi gambar. Nanti yang ini diganti supaya times 10 dan bold. Ini dihilangin. Nah, Pak, bedanya ini dengan ini apa, Pak? Misalnya saya punya gambar lagi. Misalnya saya ada gambar lagi. Di sini misalnya.
format shape-nya saya buat layoutnya Olympic text. Oke, ini saya ada gambar lagi begini. Oke, terus saya mau kasih gambar kedua. Saya ini tak cek kembali mas, tak tunjukin sesuatu. Ini saya copy dari yang ini ya, saya copy ini, terus saya ini tinggal update gambar 2 misalnya tentang logika pemrograman, login aplikasi login aplikasi toko buku Kadir. Sekarang tak tunjukin sesuatu, Pak, bedanya yang ini dengan yang ini apa Pak? Yang ini dengan yang ini harus saya buat 2, terus saya nulis yang sama, logika pemrograman login Kadir toko buku. Oke, teman-teman kalau di mana ini membuat buku atau membuat laporan kegiatan, teman-teman pasti punya namanya daftar gambar. Ini tak taruh di bawah. Nah, daftar gambar ini kalau teman-teman memasukkan daftar gambar manually, maka akan sering terjadi miss. Missnya kenapa? Satu, saya coba masuk ini, saya pakai reference, saya pakai insert table figure, saya pilih yang gambar, karena di sini ada gambar, ada macam-macam, saya pilih yang gambar, saya masukkan, oke. Di sini otomatis langsung masuk, andai katanya saya masukin, mohon maaf, kita kasih numbering ya, kita kasih numbering, misalnya begini, saya di sini tinggal update entire. Oke. Nah, gambar 1 kode program logika pemrograman. Bayangkan kalau gambarnya ada total 100 lah. Terus suatu ketika ada perubahan nama gambar. Ini tak rubah. Bukan kode program, tapi detail program. Kalau sampean pakai cara yang tadi, maka di sini sampean tidak perlu lagi ngetik detail program. Sampean tinggal update begini, update field, semuanya aja. Otomatis ini sudah berubah. Jadi, secara kontrol jauh lebih gampang kalau teman-teman menggunakan tools yang ada di sini, di reference. Ini dirubah. Kamu udah lagi buat satu nanti buat satu-satu, ngedit satu-satu di bagian ini, bagian iya kalau cuma 1 2. Lah kalau halaman sampean 200 halaman dan totalnya 400 gambar, lak mumet sampean nanti. Ngedit di situ. Kalau ini kan nggak otomatis sendiri. Paham ya teman-teman ya? Besok kalau membuat daftar gambar ataupun membuat nama gambar ini gunakan reference yang ada di sini, menu reference. Lalu sampai klik bagian insert caption untuk inputin datanya. Untuk inputin gambarnya ini pakai insert caption yang di sini. Sorry, ini. Lalu nanti tinggal kalau masukkan ke daftar pustakanya, ke daftar gambar, tinggal menggunakan insert table figure. Paham ya Mas? Semuanya Mbak? Sudah cukup. Lalu saya balik lagi ke materi. Oke, ada username. Ini login. Login apa ini Mas? Apa? Wahyu. Pak Wahyu. Yo. Wahyu. Kemana kamu yo? Pak. Hei. Tadi Pak. Kemana kamu itu?
apa namanya, ngambil minum, Pak. Deh. Terus, bentar. Mas Wahyu, kemarin Halo, itu Pak. kan saya kan contoh login ya. Iya. Itu kan contoh. Lah, kalau sebelum login kan harus daftar dulu. Pendaftarannya belum digarap ini. Coba ke bawah, Pak. Iya. Free akun. Apa free akun itu? Ojek. Forget akun. Oh, ini register Ini, Pak, nih. register. Nah, Iya, Pak. harusnya Mas Wahyu membuat buku begini tuh urut Mas Wahyu runtut mulai dari register, ya register sampai ke bentuk paling bawah. Kalau memang fokus ke mana ini? Ke Login. bukan masih ke pelanggan sih atau membaca dulu. Jadi Mas Wahyu ya. Iya, Pak. Oke, terus Mas Wahyu tak sesuatu. Mas Wahyu di sini warnanya apa Mas Wahyu warnanya ini? Merah Mana? muda. Ini loh. Itu ungu tua. Ungu tua. Keketuaan gitu, Yang di Pak. sini apa Mas? Ungu muda. Nah, mosok beda Mas? Beda ya? Oh. Enggak apa. Enggak apa. Cuma Kalau- saya tanya aja. Betul. Iya. Ya, kembali. Betul ya? Enggak apa. Udah biru. Username, password. Sudah. Ini Iya. tambah apa Mas? Menu kembali kayak langsung kembali ke menu awal. Kasusnya ke apa namanya halaman awal, Pak. Halaman awal. Iya. Biasanya kan kayak login nih. Biasanya kan di samping kanan ada tulisannya login. Nah, di tengahnya ini ada gambarnya banyak manga gitu, Pak. Sama di atasnya di pertengahan itu Ini ada aplikasinya searching. Basisnya apa Mas? Web atau desktop? Web, Pak. Benar. Tapi enaknya maunya Kok ojo Bang, enaknya kamu desainnya gimana? desktop, Pak. Untuk desktop. Desktop apa web? Desktop, Pak. Temen ta. Kamu Temen, tahu Pak. desktop itu seperti apa Mas Wahyu? Biasanya kayak harus di apa namanya udah ada aplikasinya di Pak, kayak di apa namanya kayak ya kayak aplikasi gitu, Pak, yang kayak di HP itu kan aplikasinya udah ada terpasang di gitu. Ya. Oke. Di Oke, betul. Kalau desktop itu kan makanya komputer, aplikasi diinstal gitu ya? Iya, Pak. Betul. Terus kalau orang yang mau ngupdate gimana nanti? Kalau update cerita harus install ulang atau ngupdate lagi gitu ya? Iya, Pak. Langsung update aja, Pak. Oke, bener lo ya. Iya, Pak. Temen lo ya, aku tanya lo ya. Terus, Mas Wahyu, kenapa ini nggak ada tombol silang aja di sini Mas Wahyu? Sisi bentar. Kenapa di sini nggak ada tombol silang Mas Wahyu? Yang kayak begini. Biasanya kan ada tombol X gitu di sini. Kenapa kok di sini? Kalau tombol silang itu kalau saya itu lebih enakan itu, Pak, pakai yang kembali itu aja. Soalnya kembali ke awal. Soalnya kalau tombol silang gitu Pak, biasanya langsung keluar gitu, Pak. Oh. Kalau tombol silang gini keluar gitu ya? Iya. Kalau begini kembali ke home gitu, ke awal. Iya. Betul ya? Betul, Pak. Kalau statusnya begini ini, kalau welcome screen itu, welcome aplikasi nih, Mas Wahyu coba cek kembali. Saat aplikasi, bisa bayangin nggak aplikasi diinstal, terus halaman pertama yang muncul apa Mas Wahyu? Apa namanya? Login, Pak. Oh, login. Login sama register. Atau biasanya ada yang login sama register dulu, ada yang langsung anunya terbuka. Mas Wahyu mau fokus ke web atau ke desktop? Desktop, Pak. Temen ta. Emang desktop ada seperti itu? Ceritanya aplikasi nih. Ada, Pak. Kemarin saya pakai yang Cisco itu, Pak. Itu biasa kan saya masuk Nah, pertama kali install terus nggak dapat apa? Dapatnya disuruh login dulu, Pak, sama buat akun dulu gitu, Pak. Sama confirm as ghost sama confirm as itu, Pak. Oke. Harus buat akun dulu.
Iya, Pak. Dan itu buatnya di webnya gitu, Pak. Loh lah iya. Saya bilang makanya fokus gini. Mas Wahyu fokus ke desktop atau ke aplikasi web? Desktop, Pak. Desktop bener seperti itu ya caranya. Iya, Pak. Oh, harus membuat ini dulu. Akun Buat akun dulu tapi dulu. di web. Iya, Pak. Oke, setelah dapat akun terus ngapain? Setelah buat akun kita login, Pak. Oke, login. Berarti kalau sudah login menu apa yang pertama kali muncul? Apa namanya? Welcome atau enggak started? Oke. Starter. Oke. Terus di situ di gambarnya dapat informasi apa aja di web di aplikasinya itu? Apa namanya itu? Di webnya ya itu. Di Kayak web sama di web atau di desktop? desktop. Kalau desktop itu apa namanya? Langsung anunya, Pak. Kayak manga-manga, ya kayak apa namanya, komik-komiknya gitu, Pak. Oke. Oke ya. Oke. Sama searching, Pak. Searching nama untuk kayak saya nih searching kayak anime, kayak apa namanya ini, sebuah manga bernama Macross nih. Kita tinggal tulis MAC kayak gitu, Pak. Kamu bisa share, Mas. Kamu share aja deh. Sekarang kita mau lihat nih yang kamu kerjakan ya. Yang kamu buat sekarang loh. Coba. Tunggu, Pak. Saya cari dulu, Pak. Loh. Ayo. Belum buka laptop tadi. Mudah buka, tapi saya agak lupa saya di mana gitu, Pak. Tunggu dulu. Bentar. Coba. Apa namanya ini? Flash to. Ayo. Tunggu, Pak, saya dulu, Pak. Apa namanya ini? Buka dulu. Yang lainnya semua disiapkan ya dokumennya. Sambil saya ngecek punya Mas. Siapa? Wahyu. Sudah, Pak? Ini. Share. Oke, mana punya bukan Ini, Pak. bukan itu, Bos. Aplikasi Umang loh, Mas. Aplikasi yang kamu bilang tadi loh. Mas. Aplikasi yang saya dapat itu ya, Pak ya? Iya. Maksudnya sumbernya saya dapat dari webtoon ini, Pak, biasanya, Pak. Bukan. Sing katamu aplikasi untuk Cisco. Iya, ini. Ini, Pak. Tapi ini bukan dari web, tapi ya itu langsung dia itu minta login dulu, Pak. Oke, mana? Ini, Pak. Tunggu nggih. Ya. Pak. Mas. Aku nunggu nih. Pecel itu dulu. Itu juga tuh kamu loginnya kalau keluar nggak ada uang. Nah, ini, Pak. Disuruh login dulu gitu, Pak. Terus. Ini masuk manga toh, Mas? Iya, web itu. Halo, sih. Pak, di silent, Pak. Iya. Mas. Iku halo. kok manga toh, Mas? Itu bukan manga, Mas. Gitu. Ya ini kan aplikasi pembelajaran. Iya, Pak. Jadi itu saya dapatnya dari Cisco itu, makanya saya gitu. Terus. Maksudmu yang mana tuh? Coba jalanin. Jalankan yang Cisco-nya tadi. Habis itu ngapain? Nah, itu kan karena ini saya nggak bisa login ya, jadi saya continue as quest gitu, Pak. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau punya saya itu nggak ada continue as quest. Ini web page, Mas, ini, Mas. Ini web page-nya dia. Ya, jadi apa namanya? Itu kan ini kan aplikasi paket tracer, Mas, maksudnya. Bukan. Synapse. Paket tracer ya, Pak. Ini Synapse tahun ini Cisco Network Academy program ini. Iya, emang saya dapatnya kayak login dulu itu dari ini, Pak, dari Oke. Cukup, Mas. Biar saya mau bahas teman-teman semuanya. Seperti kemarin saya bilang, kalau tidak pernah membuat aplikasi, jangan membuat aplikasi.
Tapi teman-teman bisa langsung melakukan tindakan ATM, amati, tiru, modifikasi. Misalnya nih, eh, untuk mengamati, ingat mengamati itu nggak gampang loh, teman-teman. Udah Mas Wahyu, boleh di ini apa? Di share-nya stop. Teman-teman, yang namanya mengamati itu, gini saya sering ngomong gini, kalau sama anak saya, Mbak Aul, saya bilang ke anak saya yang perempuan, Mbak Aul, ayah ajarono, kamu kemarin pakai apa dok? Gamenya dok, yang kotak-kotak itu gitu. Apa sih ngalih main? Apa mas? Minecraft. Minecraft. Minecraft ya. Oh, duduk dok, satu lagi. Yang kotak-kotak. Oh, Roblox ya. Ya Roblox. Ajarin aku dok ya. Ayah bilang gitu. Roblox itu, jadi gini, teman-teman semuanya. Inputan buat teman-teman semuanya. Kalau amati, tiru, modifikasi itu nggak cuman hal pertama yang perlu saya lakukan adalah satu, kan saya tak suruh membuat siapa sih lo Rizky. Ini Rizky-nya ini ya Mbak Delita ya. Mbak Del. Rizky. Halo Rizky. Rizky. Halo Rizky. Mbak Delita. Suara saya bisa didengar? Delita. Iya, Pak. Oh iya. Ini masih si temenmu ya? Yang barusan masuk itu? Iya. Oh ya wes. Iya. Yaudah. Oke, teman-teman. Perhatikan tahapan semester 4 ini harusnya teman-teman sudah bisa menganalisis sesuatu sebenarnya. Tetapi cara paling gampang menganalisis adalah mencoba dulu aplikasi. Kemarin saya udah suruh loh, kamu nyoba salah satu dulu aja. Kalau nggak mampu membuat, coba dulu menggunakan aplikasi. Contohnya, kalau saya di handphone ini, misalnya di handphone ini, saya mencoba menggunakan aplikasi kemarin itu apa yang namanya? Oh ini, Indo XX1. Indo XX1 ini, tapi sesuatu aja. Teman-teman bisa lihat apa yang tak share. Nah ini. Kata teman-teman. Kelihatan ya? Halo? Pak Andi, mohon maaf saya baru join. Iya Kak Asep mas. Mesti mas Rizky. Ayo. Udah. Cek kembali. Teman-teman bisa lihat apa yang saya share ya? Bisa Pak. Oke ini ya. Pak. Nah. Aplikasi Indo XX1 ini dulu ada di Play Store. Terus sekarang tidak ada, Ustaz. Aplikasi ini sudah tidak ada karena sepertinya di ban atau gimana saya nggak tahu. Tapi yang pasti aplikasi ini saya sempat pakai dan ini biayanya per bulan cuma 10.000 biaya langganannya. Saya dapat informasi film-film baru, ini film yang baru bis ya. Apa ini film apa ini? Saya lupa ini. Harusnya dapat film yang baru. Jadi dan ini kualitasnya HD. Udah ada terjemahan Indonesia lagi. Jadi enak di situ. Nah, saya minta tolong saja nih, sebenarnya teman-teman kemarin itu seharusnya kenapa live meeting lagi nih si Firmansyah? Seharusnya teman-teman kalau tidak mampu membuat, teman-teman juga mencoba aplikasi yang beginian aja. Mencoba, lalu kalau udah mencoba yang beginian, berikutnya adalah teman-teman ini apa? Mempelajari. Tahapan sama itu nggak bisa sembarangan loh mas mbak. Semuanya. Jangan buat candaan loh kalau membuat desain sebuah aplikasi. Dan begini kalau kamu bisa lihat yang kita lakukan di sini. Ini semua sudah ada gambarnya begini. Tinggal ngecek nanti mau ngapain dan sebagainya. Nah, kalau untuk amati ATM, maka teman-teman wajib mencoba semuanya fitur yang ada, terutama fiturnya apa aja. Terus ini ada searching di sini nih. Ternyata nggak kelihatan ya. Ini ada searching di sini nih. Ini ada searching, terus ada ini searching ya, ini searching, ini searching. Ini ada rating, lalu ada lagi yang
seperti ini. Kita mau mencari informasi ini, informasinya ada, ya. Terus ada lagi copy link ini app, tapi tidak bisa jalan sebenarnya. Terus ada akun dan sebagainya di sini. Nah, ini semua dipelajari seharusnya. Nanti baru dari aplikasi ini, teman-teman boleh membuat aplikasi yang baru. Misalnya Delita Movie gitu. Misalnya Delita Movie. Delita bisa membuat hal serupa, tentang seperti Indo XX1, Delta Movie. Ditembak saja, karena kita kan mau coba nih, amati, meniru, yes, menu sama semua, sama kan menunya. Nah, modifikasinya di mana? Modifikasinya bisa dari bentuk, misalnya ikonnya, dari bentuk menunya yang harusnya begini dirubah. Itu boleh dimodifikasi. Namanya udah berubah. Sehingga teman-teman itu betul-betul memahami konsepnya aplikasi tersebut. Nanti tinggal dilakukan pengujian secara manual atau black box testing. Seperti itu, Mas Wahyu Satrio. Halo, Mas Wahyu. Iya, Pak. Paham ya, Mas Wahyu ya? Nanti gini, teman-teman semuanya, Mas Wahyu ini ketua tim, oke ya, Mas Rega Wahyu Aji, halo, Oke. Iya, Pak. oke, sama Iya. Mas Ronald, ini tolong Mas Wahyu kalau membuat tugas bukan berarti Mas Wahyu sing garap tok ya, teman-teman harus berpengaruh di sini loh, di dalam timnya ini. Kalau emang Ya, Pak. Mas Wahyu salah itu diberitahu. Kenapa? Kalau ini sampai tidak sesuai dengan ranah yang kita lakukan, itu salah semua nanti, Mas Reka sama Mas Eliezer ya. Oke ya, sudah ya Mas Eliezer, Mas Wahyu, Mas Rega, tak tutup dulu ya. Kita ganti ke chance yang tempat yang lain, ke mahasiswa yang lain. Ini yang diperbarui, didesain yang bagus. Saya minta hari Rebo atau hari Rebo aja, itu betul-betul sudah jadi dan sudah bagus hasil testingnya. Oke ya. Terus ininya dibuat jangan double. Ini dibuat kalau pas di dalam tabel ini dibuat ini aja Mas. Dibuat single aja spasinya ini. Spasi single ya. Ini gede, terlalu gede misalnya. Biar nggak ngabisin banyak halaman soalnya. Terus kayak begini forget akun. Kalau forget akun itu diusahakan bisa di sini tulisannya forget akun. Halaman lain, jadi misalnya forget akun, create akun, terus apa lagi, login itu beda halaman ya, jangan digabung. Kalau ini kan gabung nih. Nah ini ya geser di sini ya gabungnya. Ya Mas Wahyu ya. Iya, Pak. Oke, terus ini skenario-nya email untuk registrasi pernah digunakan untuk registrasi sebelumnya. Begitu. Email test case-nya email Jojo pernah digunakan, already used. Oh, maksudnya itu. Oke. Oh iya, untuk yang begini Mas Wahyu, nanti kemarin saya ajarkan saya membuatnya pakai di sini. Saya pakai Excel dulu. Nah, wis jadi begini. Kalau udah jadi seperti ini, saya tinggal copy seperti ini Mas ya. Loh kenapa Pak? Soalnya untuk dan menjaga ini kalau yang tadi itu baru taruh di MS Word begini di tempatnya teman-teman itu. Lalu kalau bisa ngatur silakan pakai yang langsung, kalau nggak bisa pakai begini. Nah ini kayak begini. Dibuat seperti ini. Atau kalau nggak bisa, kalau misalnya terlalu gede, maka atur aja di MS Word, di sini di PowerPoint misalnya PowerPoint di mana Excel-nya misalnya kecilin seperti ini, misalnya diperkecil seperti ini ya, misalnya diperkecil. Ini saya buat width-nya sesuai dengan auto
With height begini. Ini saya tinggal, kok ini kan enak, copy, tinggal kayak tadi, ditaruh di, sorry, pasti. Nah begini. Ini kan kalau ngeditnya dari gambar, tapi tetap bentuknya ngomongnya nanti adalah table. Kenapa? Supaya gambar ngatur di sini. Cuma ada 2 kali pekerjaan. Kalau di MS Word kadang-kadang teman-teman yang nggak berpengalaman itu menceng gitu. Kalau ini sini kan enak, bisa masuk seperti ini. Ya. Tapi ada beberapa tempat yang tidak mau kalau bentuk gambar, kalau tabel ya tabel. Supaya ngubahnya gampang. Ya udah, kalau memang mau seperti itu enggak apa-apa. Kalau mau yang sampai kayak tadi ya nggak apa-apa, misalnya dibuat ini udah cocok, sudah bagus, tinggal di copy pasti. Kalau dipasti kayak Microsoft Excel ya enggak apa-apa, di sini begini. Nah, ini jadinya kan lebar tuh kalau di Excel. Kalau maunya di MS Word ya enggak apa-apa. Mau di MS Word aja dulu, langsung di MS Word. Ini tinggal kecil begini. Kalau di MS Word, kalau dari yang seperti itu ya. Kalau dari Microsoft Excel misalnya. Kalau nggak mau ya terserah mas-mas sama mbak-mbaknya. Yang penting pokoknya jelas, bisa dibaca dengan bentuk yang ada. Jadi bukan tadi buat 100% misalnya. Oh ini cukup, ini bisa dibaca sampai mata, ya udah berarti cukup. Oke, sepertinya bisa dibaca nih, jelas gambarnya. Gitu Mas Wahyu ya. Password ya. Baik Pak. Password tidak menggunakan angka. Angka itu oke. 7 Pro. Jangan dibiasakan kalau pakai bahasa Indonesia Mas ya. Kalau bahasa Inggris semua gitu ya. Mas Wahyu. Jadi kalau bahasa Inggris semua kayak Ini invalid gitu ya, Pak? Need letter AZ. Terdapat checklist yang mengartikan diperbolehkan. Nah, kan nggak sesuai. Oh, Artinya kan beda. Nanti mana bahasa Inggris tadi? Ini already in use. Padahal harusnya akun sudah pernah dipakai. Harusnya kan begitu. Paham Mas? paham Pak. Ya, ini sama-sama. This name is taken. Apa masih taken itu? Setelah diambil Pak. Namanya sudah Diambil kok maksudnya itu? Kayak dipakai sama orang lain sudah Dipakai, jangan diambil. Teman-teman gini bahasanya. Kalau teman-teman lihat di film Taken itu kan penculikan. Jadi hati-hati dengan menggunakan bahasa Inggris yang kita nggak paham ya. Taken itu penculikan Mas. Bukan diambil. Diambil itu berarti dicuri, diambil itu dicolong tuh. Bukan yang bahasa yang benar untuk beginian. Nah, ganti kakak lagi Mas. Ya Mas ya. Siapa Mas Wahyu dan tim ya. Dipastikan kembali. Ya, detail banget harusnya. Kalau enggak, nanti kalau sudah selesai di hari Rabu, misalnya Rabu belum selesai, tak perpanjang sampai Sabtu. Maka tak perpanjang Sabtu. Nanti tak tambahkan untuk deadline-nya. Gitu ya, teman-teman semuanya. Wes ya Mas Wahyu. Ini tak ya, Pak. Terima kasih. Stop. Sekarang Alfa Berio Muda. Halo Alfa Berio Muda. Iya. Alfa, apa baik gua? Enggak, Pak, jatuh. Alfa, Rahmatullah, sama Esa. Halo. Rahmatullah, Wirya ada? Halo Rahmatullah. Apa gue cengkling? Chat Pak. Di chat Pak Rahmat. Rahmat, siap bentar. Salah nggak aku. Muhammad. Pak Andi mohon maaf. Oh ya wes. Ada Pak, ada. Rahmatullah, kenapa kok nggak bisa? Mic laptop berebet Pak. Beliau itu beliau apa headset nggak bisa lah. Wirya. Wir ya.
Masih dikirim, Pak. Temen takon ojo mbujuk lho, Wir. Kamu nek bohong dosa lho, Wir. Kalau kamu nggak ada, aku punya, Wir. Kalau kamu memang belum beli, tak kasih itu. Ono situ aku. Kalau mau. Biar bisa kontak. Kalau kita nggak bisa ngomong itu problem soalnya. Kalau ngajar online itu nggak enaknya kalau nggak ngomong. Ya, Wir ya. Kalau Wira belum ini, besok tak kasih. Saya punya satu yang masih nganggur. Besok ke saya, Wir. Satu lagi, bentar. Ini punya Alfa Berlio muda, ini memang Alfa ini ya. Ayo, Pak. Pak, fokus, Pak ya. Iya, Pak. Siapa ya? Crash. Tuh. Bentar. Oke. Alfa fokusnya ada di perpustakaan, Pak. Gitu, Pak ya. Iya. Oke. Alfa Berlio Rahmatullah Wirya Esa. Esa. Esa iki sing mang yo. Esa. Ini Mas Esa, Mas. Onjong, Mas. Wih, Nggak ada, Pak. Saya dapat keluar. keluar. Keluar SS, Pak. Oh, aduh, ini problem ini. Oke, Rahmatullah. Berarti tinggal Alfa Berlio ini ya, yang stay tune ya. Rahmatullah soalnya tidak bisa berbunyi karena mic-nya tidak bisa. Oke. Oke, sip. Oh, saya komentar dulu yang lainnya, Pak. Bentar, Pak. Tunggu bentar, Pak ya. Ini, Pak, ini, Pak. Aku Iya. mau komentari banyak temenmu. Siapa lagi? Toko jamu. Din. Amiruddin. Dia mau Amiruddin, Mang. Amiruddin. Siapa? Sebentar, Pak. Loh, mau tuh bisa Amiruddin? Gregorius. Ini timmu Gregorius. Greg, Iya, Pak. Iya, Pak. ini temenmu. Ini kan timmu toh? Iya, Pak. Gregorius, Rizky Hadi, sampai Amiruddin. Rizky Hadi ada? Di Rizky Hadi. Ada filmnya, Pak. Iya, ini Nanti Rizky Hadi nih. laptop Jadi, baru atau gimana? mana Rizky Hadi nih? Kamu ngopi atau makan? Rizky. Greg, yang buat ini siapa, Greg? Tiduran dulu, Pak. Yang membuat Itu, Pak. tanggung jawab Mas siapa? Amir, soalnya saya punya laptop. Mas Amir, Pak. Soalnya Amir saya ya? punya laptop masih ini, Pak. Error, Amir drop. ini mesti. Iya, Pak. Mesti Amir ini. Oke. Greg, bilang ke tim, coba cekkan. Ini kan nama mahasiswa 1, Greg. Ini harusnya salah Amir ya harusnya nih. Nama mahasiswa 2. Lah masuk ngene, Greg. Hasilnya, Greg. Cekkan lah. Nanti beritahu temenmu ya. Loh, gini, Greg. Ini kok amburadul begini. Oh iya, teman-teman satu lagi. Kemarin itu ada mahasiswa kelas lain itu tidak menggunakan aplikasinya, nggak menggunakan ini, tidak menggunakan MS Word. Dia pakai Office yang 365. Mas, Mbak semuanya, kalau pakai Office 365, saya itu nggak pakai Office 365. Secara umum, kami itu nggak pakai 365. Secara umum, kita pakai Microsoft Office biasa. Jadi begitu dia itu mau menggunakan Office 365, terus tak cek pakai Office 2019 atau 2022, itu langsung amburadul. Jadi diusahakan, loh, Rizky Hadi kok metu? Diusahakan menggunakan Microsoft Office ya. Takutnya nanti begitu masuk ke saya, lupa di tempat saya bener kok, Pak, gitu loh. Susah udah betul. Lah itu masalahnya. Susah sama udah betul, begitu masuk ke tempat saya itu berubah.
Makanya kadang-kadang kalau di akhir-akhir saya tuh mesti minta 2 file. Satu yang PDF-nya, satu yang MS Word. Untuk apa? Untuk menghindari yang terjadinya kayak begini nih. Terjadinya kayak yang ini Mas Gregorius. Ini nih. Ini harusnya ini di sini dia. Ini NPM-nya. Ini nama NPM tidak ada. Ini nama NPM. Ini Permisi, punya Pak siapa, Andi. Greg? Andi, permisi. Halo. Siapa Iya, yang Pak. ngomong ini? Sampean belum share screen, Pak. Oh Nggak iya, belum ya? kelihatan. Oh iya, belum sorry. Waduh, lali. Nggak kelihatan. Ini kadang nggak Komen-komen. fokus aku. Ya. Oke. Lupa, sorry. Nah, ini. Ini loh, Mas. Apa? Mas Gregorius. Masuk nama mahasiswa satu di sini namanya di sini. Ini NPM siapa Gregorius? Yang ini nih. Greg. Halo Gregorius. Saya kurang Ini- tahu, Pak. Soalnya Mas Ami yang Berarti ini bukan punyamu toh? kemarin. Bukan ya? Bukan Iya, punya kamu. Berarti Iya, nek tak taruh di sini, maka ini punyanya. punya istri, Pak. Punya istri, Pak. Wait. Ya. Ini punya Rizky Adi kata 9 ini. Loh, kan ini salah harusnya. Atau coba cek punya Alfa Belio. Nama di sini, NPM di sini. Nama di sini, NPM di sini. Gitu ya Mas Greg. Nanti beritahu si siapa Amiruddin Iya. ya. Amiruddin ini tadi tanya-tanya terus menghilang. Oke, kita balik ke Mas Alfa. Mas Alfa, saat saya membaca sistem informasi perpustakaan, maka saya membayangkan perpustakaan. Begitu Mas Alfa ya? Iya, Pak. Oke. Semuanya nggak cuma Mas Alfa. Jadi kalau suatu ketika mas-mas ini atau mbak-mbaknya membuat sebuah aplikasi, ya, mas-mas ini mengembangkan sebuah aplikasi, apapun itu, maka fokusnya adalah bayangkan bahwa itu memang sampai pernah ke situ, atau pernah mencoba itu, atau betulnya seperti apa. Kenapa? Karena ini harusnya tahapan belajar. Amati, tiru, modifikasi. Kalau mau terjun beneran, contohnya sampai langsung ke perpustakaan daerah. Ke perpustakaan daerah, datang ke sana. Oh, perpustakaan daerah seperti ini ya. Gitu. Ada menu ini. Atau ke perpustakaan kampus. Bagaimana kalau di menunya? Kira-kira seperti apa gambaran desainnya? Oh, berarti engko ono pengguna ada namanya kalau bayangan saya sistem informasi perpustakaan itu berarti engko ono mahasiswa sing bisa memanfaatkan. Ono administrasi yang bagian ngecek-ngecek. Mungkin minimal ada lagi penggunanya nggak cuma ada pengguna ini kalau penggunaannya sama semua oke, tapi kalau berbeda maka dibedakan secara aktor. Ada mahasiswa, ada dosen misalnya. Saya nggak tahu cek kembali. Oke. Sama seperti tadi Mas Alfa, kamu pakai apa buat ini Mas Alfa? Ini yang ngerjain Mas Rahmat, Pak. Saya nggak ikut bagian. Rahmatua Wirya. Iya. Iya, Pak. Rahmatul Wirya. Ya Wirya, ayo ketikkan lagi. Ini Wirya nih. Masih stay nggak Mas? Oh, itu tuh. Masih Halo ada. Wirya. Kamu buat pakai apa Wirya? Wajib ngetik pokoknya. Salah kok nggak iso speakernya yo. Bentar Pak, pindah HP. Duh, pindah HP. Oh, takkan jawab pindah HP awakmu iki. Biar bisa suara ya mungkin, Pak. Iya, double nggak apa-apa toh? Nggak bisa toh emang kalau double. Bisa. Ya iya bisa harusnya kan. Ini dimut aja nanti yang itu yang pakai. Ayo Wir. Halo, Pak. Wah, ngono Wir ganteng sampean. Ayo Wir. Wir ya, kamu buatnya pakai apa ini? Desainnya ini. Desainnya apa itu, Pak? Kemarin apa Iku tergesa-gesa. sisi bentar. Itu kan mendengung, itu matikan sing punya laptopmu. Ben nggak double.
Halo Wir. Kemarin itu, Iya, halo Pak. iya. Kemarin gopo Pak, ngerjainnya Pak. Pakai apa membuatnya ini? Apa? Word Pak. MS Lihat Word. dari Google Pak. Iya Word. Oke. Nanti mulai sekarang download Visio ya. Pakai Visio. Sudah Wir ya? Iya Pak. Oke, sekarang aku tanya Wir ya, kalian yang buat. Yang Mas Alfa bisa mencari downloadan MS Word, MS Visio. Wir. Iya Pak, sebentar mau tanya. Itu Visio Crack bisa nggak Pak? Oh, nggak Kalau apa-apa, nggak masalah saya. nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak, maksudnya kalau di copy itu rusak Oh, nggak ke enggak kok. Enggak. Cuman saya kalau Visio tak pastanya saya mesti ngepaste pakai modenya mode spesial ya. Saya nggak ngono, Iya. aku ngontrolnya terlalu di situ nggak enak, mending ngontrol di sini langsung. Oke, gitu ya. Iya Pak. Alfa silakan nyari. Si Wirya bertanggung jawab tanya. Wir, saya tanya ke Wirya. Wirya cek kembali yang seperti yang saya buat ini Wir. Kalau ini kan begini Wir. Jadi langsung kalau dia mau login dia dapat apa? Kalau dia cek input data cek data penjualan dia dapat informasi apa? Gitu Wir ya. Iya Pak. Nah, sedangkan di punyakmu anggota apa masih? Ini masnya apa Wir? Kok tiba-tiba gini Wir? Halo Wir. Halo Pak. Salah ini Wir ya. Iya Pak, salah Pak itu. Iya Wir. Dan tadi ya, jadi harusnya seorang sorry. Saya tanya dulu. Wir, ini aplikasimu berbasiskan web atau berbasiskan desktop atau Android? Web Pak. Web. Oke ya, teman-teman. Yang pertama, saat teman-teman mau membuat sesuatu, testing untuk apa sesuatu, anak buat aplikasi nih bayangannya. Langsung kamu berbayang, waktu membuat aplikasi itu sasarannya pengguna siapa? Oh, misalnya kampus. Oke, balik simulasi perpustakaan di kampus misalnya. Bukan sistem informasi perpustakaan di sekolah SD. Saya bilang di sekolah SD, di sekolah mungkin atau di SMP, SMA mungkin berbeda. Atau kalau memang bisa sama sekolah oke. Lalu ada lagi di perguruan bisa jadi berbeda. Gitu ya, Mas Wirya. Jadi fokus dulu. Saya membuat sistem informasi perpustakaan, Pak. Oke, siap. Sasaran penggunamu siapa? Sasaran pengguna Mas Wirya ini sekolah atau kampus, Mas? Pak, sekolah. Temen ya, fokus sekolah ya. Ya, sekolah Pak. Oke, sekolah. Nanti Mas Wirya diperbaiki lagi. Sistem informasi perpustakaan. Nanti di situ dijelaskan di kata-katanya adalah fokusnya pada sekolah. Pertanyaan berikutnya adalah, Wirya, sekolahnya SD, SMP, SMA? SMA aja Pak. SMA aja, oke. Pak, kenapa sih Bapak kok tanya sasaran penggunanya SD, SMP, atau SMA? Karena nanti begini. Kadang mahasiswa itu kalau membuat sekolah, kan sama saja Pak. Isinya begitu itu, ya. Engkau data buku ini mau beda. Jadi, karena kamu nggak fokus kepada anak sasaran pengguna, akhirnya kamu membuatnya yang harusnya bukunya buku SD, buku SMA boleh lebokno. Maka nggak bagus. Atau judul-judul yang perpustakaan SD yang harusnya berbasiskan SD aja, terus kamu nggak sengaja nge-share misalnya ini pembelajaran taksonomi tubuh tapi yang seksiologi. Kan nggak boleh seharusnya. Bukan ranahnya anak SD membaca gitu Mas saya. Kalau anak SD kan yang saya lihat itu mesti buku cerita ada cerita rakyat, ada lagi tentang terjadinya legenda gitu ya. Terus buku-buku sekolah yang ya secara fokus secara ya untuk anak SD itu. Buku lain pun boleh tapi perkembangannya untuk anak SD, bukan untuk yang lainnya gitu. Gitu Mas ya. Kenapa Ya, Pak. saya tanya itu? Oke. Berarti kok cik salah kabeh ya.
Cekkan kembali. Ojo ngomong anggota. Anggota ini siapa gitu. Yang kita ngomongkan itu terus guru nggak boleh masuk sini, Mas. Bir, Apa Pak? guru. Guru. Mm-mm. Guru kan bisa jadi anggota Pak. Loh, bukan itu, salah makanya. Masuk AE sama. Haknya sama kah? Tergantung Pak. Loh, Gurunya ada jabatan makanya di itu. perpus apa enggak? Berarti kan nggak boleh. Oleh karena itu, kenapa saya bilang di sini tuh aktor, Wir. Ini tuh aktor. Aktor itu adalah mereka yang bersinggungan langsung dengan aplikasimu ini. Paham, Wir ya? Aktor adalah entitas. Kalau bahasa kalian database itu, sorry, base data ya, Mas Yulia? Iya Pak. Udah. Kan ngomongnya entitas atau entity? Atau yang Entity lainnya? Pak. Entity ya, oke, entity. Jadi entity-nya itu siapa? Itu harus spesifik. Kenapa? Kalau takutnya, kalau nggak spesifik, ya kalau hanya sama, kalau hanya beda, kan nggak bisa ngomong anggota satu, anggota dua. Harusnya kan satu adalah siswa SMA, ono siswa SMA, ono guru. Karena haknya berbeda soalnya. Paham Bir ya? Iya Pak. Terus, ono kepala perpustakaan. Oke, saya ngomong aktornya dulu. Yang berikutnya adalah administrasi perpustakaan, gak mau kasih, Wir. Lupa Pak. Lupa, berarti belum salah ya, Wir ya? Iya. Oke, terus pertanyaan berikutnya. Wir, kenapa supplier buku kok bisa ngakses aplikasimu langsung, Wir? Apa Pak? Supplier buku. Ini kenapa kok bisa ngakses aplikasimu? Buat apa dia? Supplier buku. Itu loh punyamu. Supplier buku kayak Aku belum share ya? Udah. Sumbangan apa Pak? Udah share kan aku ya? Ini loh, Wir. Bisa lihat nggak punyamu ini, Wir? Apanya? Yang saya share ini bisa kelihatan. Iya, kelihatan Nah, Pak. ini loh. Ini kenapa kok ada supplier buku? Suppliernya kan bisa dari pihak luar sekolahan Pak. Enggak. Dia kenapa kok mau kasih akses? Emang dia tujuannya untuk apa? Tujuan. Iya. Ono enggak? Kenapa kok dia bisa ngakses webmu? Perpustakaanmu ini. Kan enggak Itu ono, Pak, Wir. bisa Pak. Kan bisa dari luar Pak. Misal dari toko buku. Misal sekolahnya ada kerjasama dari Gramet atau gimana gitu Pak, atau Togamas, kan Terus? bisa berdata Pak. Ini apa buku dari mana, gitu Pak. Wir. Kan semisal ya ada Iya. dua supplier, Oke. seperti Togamas atau Gramet. Mm-mm. Lalu supplier buku dimasukkan ini buat apa pihak perpustakaan itu tahu Pak, ini buku dari pihak Togamas atau Gramet gitu Pak. Oh, kalau itu cek Wir ya, baik lagi. Tadi saya bilang, Wir, setiap kali kamu membuat sebuah aplikasi, Mas Wirnya fokus dulu sasarannya siapa. Sudah Wir ya tadi ya, Wir ya. Anak SMA Pak, Ya. Sekolah Pak. Oke, sekolah. Sekolah saya tanya, Wir, sekolahnya itu siapa Wir? SD, SMP, SMA? Jawabannya adalah SMA aja Pak. Oke, SMA. Lalu yang ada di dalam yang ditulis di sini adalah mereka yang bersinggungan langsung dengan aplikasimu. Kenapa kok anggota, Wir? Emang anggota dalam hal ini siapa? Apakah boleh siswa? Iya Pak. Apakah bisa kepala guru? Bisa Pak. Apakah hanya sama? Beda Pak. Kalau beda maka dibuat yang berbeda. Paham, Wir? Iya Pak. Oke. Lalu pasti dia punya hak akses seperti ini nih. Punya akses yang seperti ini pasti punya nanti. Nah terus pertanyaan berikutnya, kalau supplier itu Wir tidak menggunakan aplikasi secara langsung, misalnya untuk input data, untuk apa-apa aja, itu maka nggak perlu mbak cantumkan di sini Wir. Apalagi fokusnya ini
pertanyaan saya, apakah supplier buku bisa menawarkan perjanjian, misalnya gitu. Kalau enggak boleh, ya maka ini adalah berbasiskan web, aplikasimu berbasiskan web, tetapi hanya untuk kalangan internal saja. Kalau supplier buku itu mau masuk ke dalamnya di situ, dan dia bisa menjadi anggota. Anggota itu siapa? Ya anggota umum. Maka kalau namanya anggota Wirya, anggota itu ada, nggak boleh berbeda. Kalau sama maka dibedakan. Kalau supplier buku hanya untuk ingat kalau begini nih Wir, kalau tandamu begini Wir ya. Ini berarti supplier buku itu memasukkan sesuatu Wir. Memasukkan data sesuatu. Nah kalau ini adalah mendapatkan informasi sesuatu. Dari supplier memasukkan data apa ke sistem memberikan informasi apa, gitu Wir. Paham Wir maksud saya? Iya ya Pak. Ya, cakap minyak saya ini. Minyak saya kan juga sama Wir. Jadi kalau buku Kadir ini, kalau pelanggan, dia daftar, dapat informasi anggota. Kalau dia login, dapat hak akses untuk menggunakan sistem. Kalau dia mau mencari buku misalnya, dapat apa? Informasi pencarian buku. Kalau membeli buku, dia input data buku, maka dia pembelian. Kalau membayar, maka dapat informasi membayar. Itu Bir ya? Iya Pak. Nanti ini tak share di ini aja ya, tak share di mana? Di kelas aja ya. Tak share di kelas nanti ya. Biar nanti gampang. Ya Wir ya. Berarti salah Ya semua Pak. ini Wir. Black box testing login system. Nah, seperti Mas Wahyu tadi, memang contoh saya kan ada login, tetapi harusnya karena saya sudah membuat seperti ini, maka tanggung jawabnya sesuaikan dengan ini nih, sesuai dengan berarti harusnya begini Fir. Bayanganmu saat aplikasinya perpustakaan diakses oleh siswa itu apakah harus menjadi member dulu baru boleh ngakses web informasi perpustakaannya, ataukah Anda perlu pakai member kalau untuk mengakses saja? Harus member Pak. Harus member. Nanti untuk pendaftarannya itu daftar di bagian perpusnya Pak. Berarti kalau daftar bukan siswanya yang daftar ya, tapi sampean lapor ke administrasi perpustakaan berarti ya? Iya Pak. Oke, nanti diperbaiki semua berarti salah ya. Nah ini harusnya ada lagi yang pertama Wir. Yang pertama adalah pendaftaran anggota Wir, daftar anggota gitu. Itu ya Wir ya. Daftar testing untuk pendaftaran anggota. Lalu nanti seperti apa bentuknya, didesain dulu baru seperti ini Wir. Diisi dulu. Gitu Wir ya. Wir. Iya Pak. Mau ketemu lo Wir. Salah bisa masih kurang Wir. Perbaiki Wir ya. Oke Pak. Oke, cukup Wir. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Sementara saya balikin ke teman-teman semua. Apakah ada pertanyaan dari perkuliahan hari ini yang belum dipahami? Iya Mas Amiruddin. Din, kamu kemana aja ayo? Sinyal Pak, sinyalnya jelek Pak. Mesti Amiruddin. Oke, cukup. Apakah ada pertanyaan? Semuanya? Sudah, tidak ada ya? Oke ya teman-teman, satu fokus. Mas, Mbak, saya ingetin kembali, saya ulang pertemuan sebelumnya. Tujuannya sampai mata kuliah RPL itu secara CPL-nya adalah teman-teman bisa menggunakan software proses model. Salah satu aja. Kenapa kalau sini pembelajarannya adalah pakai yang waterfall. Yang paling simple. Analisis, desain, coding, testing, implementation. Tapi ingat di analisis itu ada kegiatan sebelumnya. Apa itu Pak? Requirement engineering. Requirement engineering ngapain aja? Satu, teman-teman survei ke tempat sasarannya. Kedua, wawancara. Terus dari survei wawancara semua
sehubungan dengan aplikasi yang mau bangun, lalu ada tahapan adalah menganalisis. Kemudian di bukunya Pressman dikatakan kemampuan menganalisis sesuatu ini akan menjadi keberhasilan sistem yang kamu bangun. Dan ingat, tadi saya bilang, jangan buat main-main loh ini. Meskipun kamu semester 4, ojo mentang-mentang semester 4 terus ngomong bilang, saya nggak mampu Pak. Nggak bisa. Mau nggak mau harus dikerjakan. Mau nggak mau harus dibuat sebaik mungkin. Kalau teman-teman nggak mampu membuat, maka lakukan amati, tiru, modifikasi. Dari mana saja? Dari mana saja? Tadi saya bilang, saya kayak contoh. Saya mengamati, saya memakai aplikasi InduXX1. Tadi saya jelaskan. InduXX1 di Play Store dulu ada, sekarang nggak ada. Kalau nggak salah, kamu searching nggak ada. Nah, terus saya kan menggunakan, saya amati bagaimana proses penginstalan, setelah install harus ngapain. Oh, aku harus jadi member dulu gitu. Sebenarnya ada aturan tertentu, seseorang kalau mengakses sebuah web, sebenarnya tidak boleh harus menjadi member. Jadi kalau dia jadi member duluan, ada aturan itu kalau nggak salah, itu web yang jelek malah itu webnya itu menghalangi seseorang untuk mendapatkan informasi. Cek kembali, kalau ada web terus harus belum apa-apa udah disuruh login, itu berarti web itu sudah memaksa seseorang untuk menjadi member. Itu tidak boleh. Coba cek kalau Samen di Tokopedia. Pertanyaannya, apakah Samen sudah jadi member? Siapa ini? Din Amiruddin. Din? Halo Din? Din? Wir ya? Timu nggak? Ya, Pak. Semaur. Wir ya pernah pakai Bukalapak atau Topet? Ya, buat akun sendiri dulu, Pak. Enggak, kamu tuh ruangan aku sih toh. Kamu tuh tanyain, saya tanya apa? Saya tanya apa ya, Wir ya? Saya kan tanya, Kan kamu tadi pernah tanya Tokopedia, Loh. bikin akunnya gimana? Oh, dari sopo. Apakah kamu kalau pakai Topet harus jadi member? Oh, nggak harus sih, Pak. Makanya rumono sih aku ngomong, Wir ya. Bolak-balik saya ngomong, Wir, di kelas. Pertanyaan saya, kalau saya tanya, jangan mbok jawab langsung. Cekkan dulu, Wir. Pertanyaan saya itu apa? Engko kan kebiasaan itu skripsi dosen takok A jawabanmu A+1 bahkan mungkin B. Wong takok cek kembali. Kalau teman pakai web, misalnya nih, tapi bentar, aku pakai Lazada ya. Lazada. Teman-teman itu jangan biasakan ini apa? Jawab sing langsung gitu loh, tapi wong nggak ada apa-apa kok. Oke. Saya mau share sesuatu. Kita tuh belajar banyak loh, Wir. Mas Amiruddin dan teman-teman semuanya. Siapa? Ini saya belum login loh. Saya belum login ini. Saya tidak harus untuk mendapatkan informasi yang ada di Lazada. Itu tidak harus login. Karena ada di dalam ilmu web itu, pengembangan web. Saat sampai sebuah web itu menyuruh sampai untuk langsung login dari akun, maka web itu sudah dinilai memaksa apa loh user untuk mendapatkan data. Dia tuh jangan mendapatkan data sebenarnya, itu salah malah. Nah, begitu saya suka, misalnya saya mau beli nih. Ini saya suka misalnya Infinix ini habis ini. Infinix misalnya, aku suka sama Infinix nih. Oh, ini Infinix. 2 waduh maput sak monumen. Misalnya saya suka ini nih. Sing larang-larang itu, sing murah-murah ini sudah mulai ini. Oke ini. Sing 5 juta lumayan. Di atas ini mana ya? Oh ini saja. Nah, saya suka nih dengan Infinix 0Z00X Neo 8128. Begitu saya mau beli,
misalnya begini, beli sekarang ini. Apa yang muncul? Wir, Login, Pak. login. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok login, Wir? Teman-teman, kenapa kok login? Kenapa yuk? Soalnya begini, Pak. Hmm, Butuh data pribadi, Pak. betul. Kayak misal alamat gitu. Betul. Kenapa? Saat kita mau beli, baru Lazada minta data dong, kamu mau beli kok. Kan gitu ya? Nama, alamat, tanggal lahir mungkin, nomor telepon, email, dan sebagainya. Itu wajib diisi oleh kita. Untuk apa? Mungkin untuk nomor KTP misalnya. Loh kenapa Pak? Ya, kalau di India di Facebook ya, di India, Facebook India, saya pernah review paper. India itu paling banyak terjadi kejahatan seksual, penculikan dan kejahatan seksual untuk wanita. Facebook di India waktu itu yang peneliti itu mensuggest adalah untuk mengurangi terjadinya faktor penculikan dan kejahatan seksual, maka dia menawarkan satu sistem atau teknik, yaitu di Facebook India saat mereka membuat akun Facebook itu wajib memasukkan nomor induk KTP-nya sesuai KTP, nomor induknya dan sebagainya. Jika sampai 1 bulan belum melakukan itu, maka akan di-close oleh Facebook India. Untuk apa? Untuk menghindari tadi itu. Sama dengan ini. Lah kalau cuma sekedar informasi aja kan nggak perlu Lazada minta data kita. Tapi begitu kamu klik beli sekarang, ya wajib dong kamu login. Karena kan si Lazada pengen tahu dokumenmu seperti apa. Login pun sekarang ada yang pakai daftar di sini langsung atau pakai masuk dengan akunnya Google, akunnya Facebook. Ini bukan tanpa alasan loh. Google ini udah pasti data pribadi soal semua nih misalnya. Dan kalau ada yang kurang, maka sistem akan memberitahu ini datamu kurang. Ini taruh di mana ini dan sebagainya. Itu wajib ada. Paham ya, Wirya dan teman-teman? Ya, Pak. Oke. Ya. Oke, saya stop dulu. Saya balik lagi ke materi kuliah. Nah, saat sudah mengetahui sasaran kita siapa, lalu platformnya apa? Apakah desktop, apakah mobile, ataukah web-based? Ingat, web-based itu bisa akses online atau akses offline. Saya cuma ngomong base-nya dulu. Aplikasi itu web-based atau desktop atau mobile. Tadi saya ngomong di Mas Wahyu, Ahmad Wahyu ya, bahwasannya kalau kamu ngomong web-based, tetapi bentuknya kalau desktop, itu mesti ada salah selegici atau salah kamu. Tapi kalau web-based, pertanyaan saya dua. Kayak tadi Mas Wirya sama tim. Nanti sistem informasi perpustakaan, pertanyaan saya, apakah offline atau online? Kalau online, pertanyaan berikutnya adalah, apakah untuk internal saja, internal itu artinya untuk teman-teman sekolahan, atau orang umum bisa mendaftar? Kalau orang umum bisa daftar, maka untuk aktor atau entitasnya atau entitinya itu pasti dibedakan. Tidak boleh sama. Karena hak aksesnya antara mahasiswa, siswa, guru, dan orang umum itu pasti beda. Itu. Nah, Pak, kalau supplier itu nggak apa? Untuk mengetahui data aja, Pak. Loh, kenapa mesti jadi masuk situ ya? Masukkan dalam tanggung jawab sebagai orang umum aja. Tapi selama dia itu bisa ngisi data lewat situ, bisa ada transaksi buat supplier yang ke sana, masukin data, tagihan, lain ceritanya. Kalau seperti itu, maka aplikasi webmu pasti jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, saya mengajari teman-teman fokus ke satu titik dulu aja. Tidak perlu kemana-mana. Karena membuat aplikasi untuk level sampean, itu yang simpel-simpel dulu, tapi harus paham bagaimana cara membuat aplikasi. Oke ya, teman-teman semuanya. Paham ya? Halo? Wirya? Ya, Pak. Oke.
teknologinya pun harus berbeda nanti. Sekuritasnya seperti apa dan sebagainya. Kalau sudah selesai, maka biasanya kita akan bisa melihat dari sini kenapa kok seringkali dosen ngecek dari sini dulu awal. Begitu ini sudah dikerjakan, maka masuk di sini. Ini cek kembali, ini masih banyak yang salah si Sopo, Wirya dan tim, pastikan dulu karena kamu cuma nembak dari saya kemarin, maka besok ini udah minggu terakhir untuk apa testing, udah tak suruh memperbaiki semuanya, harusnya udah berubah ini. Oke ya, perbaiki semuanya sehingga hasilnya bisa maksimal. Paham Mas Wirya, Amiruddin dan Mas apa tadi? Alfa? Ya Pak. Oke ya. Pak. Oke, siap. Oke. Apakah ada pertanyaan teman-teman dari perkuliahan hari ini? Tidak ada, Pak. Oke. Siap. Kalau begitu saya akhiri di perkuliahan modul minggu ke-10. Jangan lupa untuk absen di kelas room. Habis ini tak berikan akses untuk upload dokumen black box testing diperbaiki di minggu ke-10 di classwork ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Pak, terima kasih. Oke.